Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Bunda Ji. Aku mau kembali sharing kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya. Di video ini aku awali dengan unboxing baju kerja baruku ya mam. Baju kerjaku di rumah ya, kayak gini, daster ya. Kemarin aku belinya di TikTok Shop sebenarnya, tapi nanti aku cariin ya linknya, siapa tahu ada yang mirip kayak gini, dan mudah-mudahan sih kualitasnya sama ya. Ini aku beli 2 daster rayon ya teman-teman. Pokoknya bahan favorit aku di rumah itu rayon ya, buat baju-baju rumahan maksudnya ya mam. Kali ini aku beli 2 warna yang berbeda, tapi modelnya tuh sama ya, polosan aja, simple. Ini harganya murah banget, cuma 30 ribuan. Jadi sayang banget kalau beli satu, makanya aku sekalian beli 2 ya. Untuk jahitannya rapi dan gak ada benang-benang yang tertinggal. Intinya ini tuh rapi dan enak banget kayaknya dipakai di rumah. Kainnya juga gak terlalu tebal gitu ya. Rating dari aku ini tuh 8/10, lumayan lah ya. Oke, berikutnya aku mau lanjut buat masak-masak menu sarapan hari ini. Aku mau bikin menu yang simple aja ya mam, karena buru-buru. Suamiku tuh mau berangkat kerja, tapi aku baru masak karena dari tadi itu memang ada kegiatan ya, kita berdua tuh keluar. Jadinya kita buru-buru gitu, sampai rumah langsung suamiku siap-siap berangkat kerja dan aku masak. Kita bagi tugas kemarin ya. Sekalian juga tadi suamiku yang mandiin kakak Gibran gitu, jadi mereka mandinya bareng gitu. Dan setelah aku tawarin rendang, katanya suamiku udah mau makan rendang lagi, jadi ya udah tinggal manasin rendang aja, sama sekalian aku bikin mie dicampur pakai sayur sawi untuk sayurannya ya, supaya ada sayur-sayurnya gitu loh, nggak kayak mie doang ya, biar kelihatan agak sehat gitu ya mam ya. Jadi aku tambahin sawinya agak banyak gitu ya. Untuk rendangnya kayaknya aku mau panasin separuh aja, karena ini lumayan agak banyak, takutnya nanti nggak habis. Jadi separuh aja udah cukup. Untuk bumbu mie-nya tadi aku cuma pakai bawang merah, bawang putih dan juga kemiri ya. Terus si mie-nya setelah direbus aku bumbuin dulu pakai kecap, saus dan juga minyak wijen biar mantep ya. Terus ini ditunggu sebelahnya aku sekalian manasin rendangnya pakai wajan jadulku ya mam ya. Ini aku tambahin juga air biar gak alot rendangnya ya mam. Jadi aku kasih air lumayan agak banyak, nanti matikan kompornya setelah airnya menyusut ya. Ini cucian piring aku juga lumayan banyak, tapi aku mau nyucinya habis ini aja, mau menyelesaikan masak dulu supaya nggak gosong, karena mie-nya tuh kan nggak perlu waktu lama ya masaknya, karena udah direbus dulu juga sebelumnya. Jadi aku takut kalau ninggalin cuci piring malah jadi gosong, makanya aku cuma ngelap aja sambil nunggu mie-nya mateng sama rendangnya juga airnya menyusut. Udah deh, simple banget masakan aku hari ini. Mie-nya tinggal aku kasih bawang goreng aja biar wangi, mantep. Terus aku juga siapin sambal simple ya, cuma pakai cabai, micin sama garam aja. Itu sebenarnya sambal favorit suamiku. Kalau aku sih lebih suka sambal tomat ya. Cuma kali ini aku turutin aja deh requestannya ya, sambelnya pakai cabai sama garam dan penyedap aja. Oke, karena cuci masaknya udah selesai, jadi aku mau lanjut cuci piring ya teman-teman, sambil nanyain kabar teman-teman nih, gimana hari ini. Semuanya pada sehat ya, mudah-mudahan semuanya sih sehat-sehat ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, serta juga dilindungin dimanapun teman-teman berada juga ya. Terus dilancarkan juga rezekinya ya semuanya, amin amin ya robbal alamin. Terakhir aku bikin video daily vlog itu kayaknya sebelum lebaran ya mam ya. Sekarang aku sudah kembali lagi ke rumah dan akan banyak kegiatannya mungkin di rumah aja ya. Terus juga BTW aku nggak bisa bahas terlalu jauh tentang info yang aku kasih kemarin, karena masih belum pasti juga. Jadi mohon maaf pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait masalah rumah juga nggak aku balas ya. Nanti aja kapan-kapan kalau masalahnya sudah rampung ya teman-teman. Bantu doain aja yang terbaik untuk aku sekeluarga gitu ya. Makasih ya atas supportnya, perhatiannya juga. Pokoknya makasih banyak deh buat teman-teman yang selalu mendukung apapun yang aku lakukan ya. Selama itu baik sih nggak masalah ya teman-teman, didukung ya.
Nah ini aku cucian piringnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuma karena barangnya gede-gede aja jadi kelihatannya tuh banyak. Terus aku tuh di sela-sela tuh malah kena penjapit ini lagi. Kemarin tangan aku yang di Hansaplast itu tuh kena penjapit ini mam, yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri kena juga ya. Terus aku nggak lanjut dulu tadi cuci piringnya karena ada tamu saudara aku ya. Jadi lumayan lama kita ngobrol-ngobrol. Habis itu ini aku lanjut lagi buat cuci piring. Hari ini tuh kegiatanku lumayan banyak ya mam, dan aku tuh sebenarnya pengen banget beresin area karpet depan. Udah numpuk banyak barang gara-gara kan dalam rumah itu di bagian ruang TV kan plafonnya kemarin sempet jebol ya karena kena angin. Di video sebelumnya sudah pernah aku bagikan ya momen itu, teman-teman yang belum tahu bisa ditonton dulu. Nah itu karena sama suamiku belum dicat, belum dipelamir si pojokan plafon yang kemarin bekas ambrol itu, makanya aku masih belum bisa nata kursinya ke dalam lagi gitu ya, karena memang kesibukan kami ya teman-teman akhir-akhir ini, dan ditambah juga ada beberapa masalah yang sedang kami hadapi, jadi masih belum sempat buat beresin itu semua gitu. Sebenarnya sudah pengen buat ngerapikan lagi area teras, mau aku tata ulang lagi. Terus karpetnya juga kan udah kotor ya, habis nerima tamu banyak, udah cemong juga bekas kakak Gibran main slime, jadi udah rembes banget, emang harus buru-buru dicuci. Cuma ya gitu masih belum bisa karena ya itu ruang tamuku kan belum ready ya yang dalam ya teman-teman. Pengennya sih ininya karpetnya tuh mau aku taruh dalam gitu, dan kursinya juga mau aku taruh dalam tuh yang di karpet ya, kursi kayu yang kemarin. Cuma pengennya juga nanti mau aku taruh di luar satu aja ya, yang di dalam satu, biar nggak terlalu banyak kursi gitu. Aku pengen mengurangi barang-barang juga di dalam biar kelihatan lega rumahnya. Jadi sementara sekarang tuh area TV kosongan ya mam, gak ada karpet, gak ada kursi ya, tapi selalu aku pastikan bersih ya, dipel dan juga pokoknya bersih supaya kita bisa makan di sana. Karena biasa aku sama suami tuh makan sambil ngobrol, sambil nonton TV itu di depan situ sebenarnya. Jadi meskipun gak ada karpet, gak ada kursinya, tetap kita tuh makannya lesehan di situ mam. Kemarin juga aku sempat kepengen beliin kursi bakso gitu ya buat meja makan aku di belakang gitu, supaya kita bisa makannya tuh di meja gitu. Cuma masih aku pertimbangkan lagi karena nanti takutnya gak kepake. Aku sama suamiku lebih suka lesehan gitu. Cuma kadang-kadang kan emang butuh suasana baru aja gitu ya mam. Jadi sampai sekarang aku masih belum beli kursi baksonya. Oke, nyuci piringnya udah selesai, alhamdulillah ya. Kegiatan aku habis ini ya cuma ngelap-ngelap aja lanjutannya ya teman-teman. Ini aku lanjut buat ngelap-ngelap kompor karena cemong ya, habis dipakai tadi masak gitu. Jadi aku lap-lap juga bagian dindingnya biar bersih dan nyaman kalau aku mau masak lagi. Jadi udah ready, si kompornya siap tempur kapan aja. Pokoknya yang terutama tuh kompor ya mam, karena ini menurut aku penting dipakai masak makanan setiap hari, jadi harus bersih setiap saat juga. Ini aku sampai ngelapin bagian tungku-tungkunya ya. Kadang kalau udah kotornya udah lumayan parah, ketumpahan sesuatu gitu, aku deep cleaning ya, cuci di wastafel sekalian biar bersih. Oke, alhamdulillah ngelapin kompornya juga udah selesai. Ini aku mau lanjut buat bongkar belanjaan aku tadi pagi ya mam. Ini karena belanjaannya dadakan, jadinya tuh nggak terbeli semua barang-barang yang sebenarnya aku butuhin di rumah. Yang aku inget tuh cuma cabai ya, karena cabai itu penting banget dan stoknya habis banget di rumah. Jadi aku buru-buru buat belanja, makanya aku nggak sempet nyatet apaan yang harus aku beli ya. Jadi ini aku belinya ya yang aku inget aja tadi ya mam. Ada cabai, terus ada tempe, ada telur, ada ikan tongkol karena udah bosen makan ayam dan daging ya sebenarnya. Terus ada tomat dan juga ada jagung ya. Ini aja tuh udah 60.000 loh mam totalannya tadi. Sekarang tuh denger-denger minyak
minyak lagi naik daun ya, harganya tuh naiknya bukan cuma 1.000-2.000 tapi udah hampir 10.000 naiknya, Masya Allah ya. Tapi mudah-mudahan sih kita selalu diberikan kelancaran rezeki supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok di rumah ya. Amin amin ya robbal alamin. Gimana kalau di tempat teman-teman nih, minyak juga naik atau enggak nih? Aku tuh taunya info kemarin tuh berseliweran di FYP aku, katanya minyak Sanko itu naiknya sudah 8.000 di Indo April, itu pun juga stoknya lagi kosong katanya ya. Kalau aku sendiri bulan ini alhamdulillah nggak beli minyak ya, karena ada stok bulan kemarin, terus ada juga dibawain sama saudara-saudara ya gitu minyak-minyak. Jadi kemungkinan bulan ini dan bulan depan insya Allah sih nggak beli ya Mam ya, alhamdulillah kebantu banget. Jadi mungkin bulan depannya lagi baru beli. Jadi aku nggak tahu tuh harga terbaru minyak di sini sekarang berapa. Terus gas melon juga sekarang langka ya teman-teman. Tapi alhamdulillah tuh aku punya cadangannya. Jadi ya minimal di rumah tuh harus punya 2 ya, supaya nggak sampai kehabisan. Kalau satunya kosong langsung diisi gitu ya. Jadi punya cadangannya. Menurutku kalau cuma 2 itu masih ini sih ya Mam, wajar lah ya bisa dibilang, karena aku kan cuma berisi 3 orang ya sekeluarga. Mungkin teman-teman yang serumah tuh lebih dari 3 orang memang harus nyetok gasnya lebih banyak karena lebih boros ya, dan masaknya kan juga lebih banyak ya teman-teman gitu sih ya, nggak bermaksud nandon ya. Apalagi cuma untuk pemakaian pribadi tuh buat apa gitu nandon ya. Jadi kalau di daerah rumah itu yang jualan gas biasa tuh cuma menjual ke tetangga-tetangga terdekat atau ke orang terdekatnya. Kayak aku biasanya karena aku langganan di toko itu, jadi selalu dia siapin gas buat aku gitu. Bahkan sesekali juga nawarin di rumah gasku masih ada atau enggak. Itu sangat membantu sih Mam buat aku. Aku juga sudah pernah kemarin tuh waktu lebaran hari keberapa ya, hari ketiga atau keempat, itu aku pulang dari mudik, ternyata gasku tuh kosong Mam, dan dimana-mana tuh nggak ada stoknya. Jadi ya udah aku nggak masak beli ya, aku cuma masak nasi aja di rumah, dan itu lumayan bikin trauma. Makanya sekarang tuh kalau gas aku yang 1 kosong tuh segera diisi. Nah ini alhamdulillah kerjaan aku udah hampir selesai ya teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah nemenin aku beresin belanjaan nih, sampai juga ngupasin bawang tadi ya. Dan ini udah selesai semua. Jadi aku izin pamit dulu ya. Sampai sini dulu video yang bisa aku sharing ke teman-teman. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Wassalamualaikum. Bye teman-teman, sehat-sehat ya.